Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Indonesia cerah. Bantah ekonomi Indonesia gelap, Prabowo. BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun. Presiden RI Prabowo Subianto membantah sebutan Indonesia gelap yang pernah menjadi sorotan di media sosial beberapa waktu lalu. Prabowo menyebut, masa depan Indonesia sangat cerah. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak. Kata Prabowo saat menyampaikan pidato di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, PSI, di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Juli 2025, malam. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Prabowo menjelaskan, Indonesia memiliki masa depan cerah lantaran memiliki kekayaan yang luar biasa. Ia juga menyorot soal viralnya tagline kabur aja dulu. Merespons ini, Prabowo mempersilahkan orang yang ingin kabur ke luar negeri. Indonesia gelap. Kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Kata Prabowo. Prabowo menyebut ada yang berusaha menggambarkan ekonomi nasional seolah gagal. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Ujar Prabowo. Prabowo mengeklaim pemerintah sudah mencapai sejumlah target ekonomi. Salah satunya realisasi investasi yang disebut sudah mencapai target tahunan pada Agustus 2025. Klaim itu disampaikan berdasarkan laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi. 4 bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Ia juga menyebut angka pengangguran menurun, merujuk laporan Badan Pusat Statistik, BPS. Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara. Ia menyebut lembaga itu kini mengelola aset senilai sekitar 1.000 miliar dolar AS. Namun, data BPS yang dirilis sebelumnya menunjukkan jumlah pengangguran justru meningkat. Per Februari 2025, jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang, atau naik 83.450 orang dibanding Februari 2024.
Sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja pada Februari 2025 merupakan pengangguran, ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin, 5 Mei 2025. BPS juga mencatat total angkatan kerja naik 3,67 juta orang dibanding tahun lalu. Kenaikan ini didorong lulusan baru serta ibu rumah tangga yang kembali mencari kerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.